Januari, Februari, dan seterusnya. Dan kalau kita kerja di Arab, syaratnya adalah bisa bahasa Inggris. Gue nyenengke meneh gue, Jadi ibaratnya untuk kerja di perusahaan malaikat harus berpakaian iblis kan gitu. Nyenengke. Aku seneng tenan perkembangan dunia guys, jan asik tenan guys. Nah, teman-teman sekalian, saya tidak ingin berkepanjangan, tapi harus ada kunci yang jelas pada Anda pada malam hari ini. Seluruh yang Anda ributkan sekarang di Jakarta, dimanapun, itu hanya mercon yang dibanting. Dan Anda jangan terseret untuk memfokuskan diri pada mercon itu, meskipun mercon itu tetap harus Anda atas. Tetapi harus Anda tahu bahwa itu mercon dibanting atau peluru ditembakkan. Anda harus tahu bedilnya apa, bedilnya di mana, dan tangan yang megang bedil itu siapa, dan yang megang bedil nembak ini siapa, yang nyuruh dia, dibiayai berapa. Kita berada dalam situasi di mana Anda betul-betul sedang pelan-pelan digerogoti dan dikuasai. Dan Indonesia adalah pusatnya Islam, kan gitu. Bukan Arab Saudi. Islam itu di Indonesia, di mana orang Islam berkumpul berpuluh-puluh ribu tiap malam di mana-mana, itu berarti pusatnya di sini, ya enggak? Maka Indonesia sangat strategis untuk menghancurkan dua hal itu, yaitu Indonesia itu sendiri dan Islam. Jadi, seluruh peristiwa politik, udah semua. Jadi rumahnya sedang dihancurkan, minimum dikuasai. Jadi gue jadi satpam, jadi pol kepala bagian. Pol. Kepala bagian satpam. Mungkin suatu hari Gemah Ripah Loh Jinawi ning kowe meng dadi buruh. Suatu hari pertanian akan moncer. Ini belok sedikit ya. Kan Pak Muzamil sudah bilang bahwa profesi dalam Islam itu ziro'ah, kedua sona'ah, ketiga tijaro. Pertanian, bercocok tanam, terus produksi, teknologi, terus nomor 3 perdagangan. Ini kata Pak Muzamil bukan wa tapi thumma. Jadi ini sebuah sistem nilai, ketiga-tiganya ini di dalam satu satuan ekosistem yang tidak boleh dipecah-pecah. Tidak boleh Anda bertani tanpa memikirkan perdagangan hasil pertanian, kan gitu. Anda tidak boleh bertani tanpa memikirkan teknologi pertanian. Jadi ojo meng nandur pari tok, ora ngerti nutu pari dadi beras, ora ngerti ngeliwet beras dadi sego, dan seterusnya, multi kreativitasnya. Cuman orang yang di tengah ini, yaitu yang di sona'ah, itu tidak pernah berpikir untuk membuat sesuatu dengan orientasi asal-usul ziro'ah. Ngerti maksudnya? Mereka tidak bersyukur bahwa manusia hidup itu nomor satu primadonanya dan yang menghidupi semua umat manusia di dunia adalah petani. Jadi Anda berteknologi, Anda berdagang tanpa memperhatikan betapa pentingnya pertanian. Jadi karena thumma ya, kemudian bukan dan, terkait satu sama lain, dialektis, kohesif ketiga-tiganya. Ya. Yang sekarang terjadi adalah orang berdagang tanpa mengingat teknologinya, orang berteknologi tanpa mengingat pertaniannya, demikian juga sebaliknya. Jadi ilmu modern sama sekali tidak pernah mencapai pemahaman mengenai ekosistem ini, dan Islam yang memperkenalkannya sebenarnya. Dan Islam dianggap yang paling ketinggalan zaman, yang paling dibodoh-bodohkan, paling diejek-ejek, direndahkan, diludah-ludahi habis-habisan, dan sudah terang-terangan Islam di Indonesia akan dihancurkan oleh orang-orang yang kita sayangi dan saya lindungi selama ini, oleh orang-orang yang selama ini kalau ada apa-apa berlindung ke kita. Kalau kita melindungi, kita jadi orang baik. Kalau kita tidak melindungi, kita jadi rasis dan pelaku sara. Kalau mayoritas
salah satu dari mayoritas menjadi presiden, itu berarti diktator mayoritas. Jadi selama mayoritas masih jadi pemimpin tertinggi, maka itu disebut diktator. Itu berarti belum demokrasi. Demokrasi nek wis minoritas dadi prinsip demokrasi. Kuwi utekmu digrowakke kaya ngono kuwi. Gitu. Ya. Jadi sarafmu digunting-gunting ya. Gadukan-gadukannya dirubah dan seterusnya. Contohnya sangat banyak. Kalau orang Islam bunuh satu orang aja yang non-Islam, wah itu sak dunya dan memperhinakan Islam habis-habisan. Tapi kalau orang Islam di Rohingya, di Palestina, dibom beratus-ratus beribu-ribu, itu kebaikan. Karena Islam memang agama yang harus dilarang. Kan begitu? Tidak pernah orang Islam demo dan menuntut supaya ada larangan terhadap Buddha, Hindu, Kristen, Konghucu, Gatholoco, Dharma Gandul, tidak pernah. Mungkin kita tidak setuju, tapi kita tidak pernah menuntut siapapun agar itu semua dibubarkan. Tapi demo di Eropa, di Amerika, di mana-mana menuntut Islam dibubarkan. Nah, ini kan rumah yang tidak tahu penghuninya. Nek kita balik, lah rumah samu kowe iki piye kowe iki? Ora dipikir meneh ta. Engko celik lho kowe. Celik wis to. Apa meneh ning Indonesia? Iki wah, Indonesia iki siluman-siluman. Ra cetha gendruwo apa copet apa. Tuyul wis dadi siji ra karuan ning Indonesia. Hati-hati kena njajah Indonesia. Gitu ya. Oke. Itu yang kedua dengan Rasulullah tadi, terus belok ke Ziroah dan seterusnya tadi. Terus yang ketiga gini teman-teman sekalian, seluruh proses penghancuran, kemiringan, keambruan, keprotolan rumahnya Allah yang disebut manusia dan kebudayaan dan negaranya itu, maknanya selalu adalah kalau bukan azab, maka dia peringatan atau dia ujian. Nah, teman-teman sekalian, bagi siapa keadaan yang penuh kehancuran ini merupakan azab, dan bagi siapa dia merupakan peringatan, dan bagi siapa dia merupakan ujian? Saya ainul yakin, udhunul yakin, ruhul yakin, hakul yakin, all yakin. Angel iki. Urung ono iki ning buku fikih all yakin iki. Iki sejajar dengan I love you full iki. Saya yakin seyakin-yakinnya bahwa bagi orang-orang yang duduk di hadapan saya beratus-ratus beribu-ribu setiap malam di semua tempat di mana saya datang, bagi mereka ini adalah ujian. Ini bukan hukuman untuk Anda, ini bukan peringatan untuk Anda, ini ujian bagi Anda, karena Anda akan ditawari Allah untuk naik tingkat, naik derajat, naik kekuatan, naik pewarisan, dan naik segala-galanya. Anda akan diwarisi oleh kekuatan Allah. Wa nuridu annamunna 'alal ladzina istud'ifu fil ard wa naj'aluhum a'immah wa naj'aluhumul warithun. Dan aku berjanji, kata Allah, kami, bukan aku ya. Nah, nanti belok dikit, kok kami piye? Kami berjanji untuk menolong orang-orang yang dilemahkan, dianiaya, ditindas, dihina, dipelekoto, disio-sio, disingkang-singkang di muka bumi, fil'at. Wa naj'aluhum a'immah, mereka kami janjikan untuk akan kami angkat menjadi pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang, dan akan mendapatkan warisan dari kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya yakin seyakin-yakinnya, Anda tidak datang ke sini dan tidak datang ke setiap ma'yahan kecuali, atau kalau tidak, Anda adalah orang yang memang dijanjikan oleh Allah untuk menjadi pemimpin dan mendapat warisan kekuatan dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena wanuridu tadi, kami menghendaki tadi, yang disebut kami itu bukan hanya Allah dan para stafnya atau para malaikat. Kami itu termasuk engkau semua ini. Karena rumusnya adalah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi pelaku utama perubahan adalah Anda.
Tetapi yang menggolkan perubahan Allah. Tapi sing macul pertama kudu kowe. Aja yo mengkerik ning pinggir sawah pundi perubahane. Ora cukul-cukul iki. Oke, sekarang terakhir teman-teman sekalian. Dari seluruh rumah yang dirusak tadi, rumah Allah yang dirusak, di mana Allahnya diusir, barang siapa menomorduakan Allah di dalam dirinya, maka dia mengusir Allah dari rumahnya sendiri. Kan begitu? Rumusnya kan ngono kuwi. Barang siapa melakukan sidang kabinet tidak ingat Allah, berarti Allah diusir dari rumahnya. Betul enggak? Barang siapa membuat undang-undang tidak mempertimbangkan kemaslahatan yang dianjurkan oleh Allah, maka berarti orang itu dan kelompok itu mengusir Allah dari rumahnya. Gedung DPR adalah rumah Allah, istana adalah rumah Allah, di mana-mana adalah rumah Allah. Kan gitu. Jadi teman-teman sekalian, semua yang saya omongkan tadi itu kan doa dan harapan saya dan keyakinan saya tentang Anda. Ini benar-benar. Karena Anda ini bukan anak Indonesia. Anda ini anak-anak para malaikat yang disuruh Allah untuk menciptakan kaumun akhor. Anda adalah kaumun akhor, kaum yang baru, generasi yang orisinal, yang baru, yang tidak nganut sama bapak-bapaknya dan kecewa sama generasi sebelumnya. Dan Anda menciptakan kesolehan Anda dengan ide-ide Anda sendiri dan kembali kepada Al-Quran serta berdasarkan datangnya kopi di cangkir. Apa hubungannya? Ya, sak ketemu nih pokoknya. Oh, nak kopi saut kopi. Aku